Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam yang sangat berbahagia ini, kita kerawuhan beliau guru kita Al-Habib Muhsin Al-Haddad, juga Al-Habib Ja'far Shadiq Al-Munawwar, tentunya untuk menjadikan majlis ini lebih berkah karena kehadiran beliau, dan terlebihnya nanti pada malam hari ini kita akan diberikan satu nasihat, satu mau'izatul hasanah dari guru kita beliau Al-Habib Ja'far Shadiq Al-Munawwar. Mohon para jamaah untuk bisa mendengarkan dan juga sekaligus nanti apa yang disampaikan oleh beliau yang terkait dengan apa keutamaan bulan Sya'ban atau apapun juga yang akan disampaikan beliau, tentunya satu ilmu yang menjadikan kita untuk tambahan ilmu untuk kita semuanya, biar ibadah kita tertata, biar ibadah kita itu tidak salah. Artinya ketika kita beribadah dengan disertai ilmu, maka ibadah kita pun tidak akan yang sia-sia. Sebagaimana ketika orang bodoh itu beribadah dengan kebodohannya, maka kebodohan itu justru akan menjadikan ibadah tersebut madudatun la tuqbalu. Jadi Ibnu Salam mengatakan seseorang yang beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya dianggap sia-sia, bahkan dikatakan mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan berkenannya guru kita beliau Al-Habib Ja'far Shadiq Al-Munawwar hadir di tengah-tengah kita, dan juga nanti akan memberikan ilmu kepada kita semuanya dengan ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Tentunya kita sangat bersyukur sekali pada malam hari ini kita bersama-sama mendengarkan tausiah beliau, dan tentunya ini adalah merupakan nanti insya Allah bapak-bapak dan saudara semua ketika melihat dan menonton acara di El-Mihrab TV, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi atau untuk selalu bisa mengikuti acara di El-Mihrab TV. Kepada beliau Al-Habib Ja'far Shadiq Al-Munawwar, udah panggilan kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalam ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang saya muliakan ma'asyiral habaib, khususnya Habib Muhsin Al-Haddad, para kiai, para alim ulama, para jamaah Majelis Asy-Syifa, khususnya juga kepada guru kita Ustaz Abdul Manan, dan para pemirsa TV El-Mihrab TV rahimakumullah. Semoga Allah memberikan kita selalu kesehatan, memberikan panjang umur dalam taat kepada Allah dan juga istiqomah, khususnya juga pula kepada Sofibul Bait Bapak Ghafur beserta keluarga semua. InsyaAllah semoga berkat hadirnya kita di majelis ini dan hajat-hajat beliau, khususnya hajat Bapak Ghafur, semoga Allah mengabulkan, memudahkan, dan memberikan insyaallah kesehatan kepada beliau, keluarga beliau, anak beliau, insyaallah. Amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketika turun ayat Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas perak wa la yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menafkahkannya di jalan Allah, fabashshirhum, maka berilah kabar kepada mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih.
sapa sing nyimpen emas lan perak pas lali nggih boten purun disodakoi ditokke sodakoi niku, maka mendapatkan kabar, berilah kabar kepada mereka apa? Bi'adzabin alim. Alhamdulillah dengan adab yang sangat berat, dengan adab yang sangat pedih. Ketika turun ayat ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul mal nattakhidhu? Wahai Rasulullah, harta yang terbaik yang bagaimana, yang harus kita pegang, yang harus kita kumpulkan? Kemudian Rasulullah SAW beliau menjawab, liyattakhidh ahadukum lisanan dzakira. Hendaklah kalian menjadikan harta terbaik kalian itu ada 3. Ini kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lisanan dzakira. Sing pertama niku lho, jadikan lisan kamu itu selalu basah dengan zikrullah, dengan menyebut nama Allah, dengan sholawat ke kanjeng Nabi, dengan memuji Allah, dengan bertasbih kepada Allah, bertakbir kepada Allah, tahlil, tahmid, takbir. Begitu juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahi lisan kita dengan zikrullah wassalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah kami nasihat. Ij'al lisanaka radban an dzikrillah. Jadikan lisan kamu itu basah dengan zikir kepada Allah. Begitu banyaknya amalan-amalan lisan. Zikir, menyebut nama Allah, la ilaha illallah, napa meneh? Istighfar, sholawat, ya. Kemudian apa lagi? Banyak bentuk-bentuk zikir, ya. Ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan agar supaya kita ini diantaranya tidak bosan. Adanya sholawat, adanya zikir la ilaha illallah, adanya tasbih subhanallah, adanya istighfar, agar kita ini tidak bosan. Jenengan sholawatan tok, istighfaran, ya. Nek bulan Sa'ban, bulan syahri, Sya'ban syahri kata beliau. Sa'ban adalah bulanku, fa'akthiru minas sholati alayya. Perbanyaklah kamu bersolawat kepadaku. Loh, mengapa kok tidak bulan Maulid bulanku, padahal bulan Maulid bulan kelahiran kanjeng Nabi? Mengapa tidak bulan Muharram bulanku, karena bulan Muharram bulan hijrahnya kanjeng Nabi? Justru kanjeng Nabi apa mengatakan Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku. Mengapa? Karena di bulan Sya'ban turun ayat Al-Quran yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala. Khusus di bulan Sya'ban ini basahi lisan kita dengan sholawat sing akeh. Nah, tapi tentunya orang kadang nggih napa niku bosan. Maksudnya harus diselingi dengan amalan-amalan yang lain. Mangke teng bulan Ramadan basahi lisan kita dengan napa Al-Qur'an. Ya, hal-hal yang baik harus kita gunakan lisan kita ini terhadap hal-hal yang belum. Mengapa? Supaya apa? Tidak ada kebosanan di antara kita. Inilah Allah Subhanahu wa taala dan beliau Rasulullah menjadikan beragam dari zikir, sholawat, istighfar, kecuali bojo. Nah, bojo jangan sampai bosan. Bosan ganti bojo misalnya. Nek zikiran sakit diganti, jangan bosan sholawatan ganti istighfaran. Kok istighfar terus kepengen ganti sing liyane? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya. Kalimatani, dari kanjeng Nabi loh, kalimatani khafifatani 'alal lisan. 2 kalimat yang ringan disebutkan oleh lisan. Saqilatani fil mizan, tapi berat di dalam timbangan. Habibatani ilar rahman. 2 kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Napa niku? Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Kok bosan sing liyane? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah ya. Jadi begitu banyaknya
beragamnya amal kebaikan yang harus kita jangan lewatkan, karena di dalamnya begitu besar manfaat dan pahalanya, dan tentunya bagi kehidupan kita baik di dunia dan juga kelak di akhirat nanti. Kecuali bojo ojo sampai kan ganti, nek meh diganti niku pakaiane ganti, nggih. Nek bedake diganti boten napa-napa, tapi ojo ganti Bu, bojo boten nggih. Ini sing pertama. Yang kedua, qalban syakira, ya. Qalban syakira apa? Hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Kata beliau Rasulullah SAW, ya, laisal gharad anka laisal ghina an kathratil gharad walakinnal ghina ghina'ul qalb. Hakikat kaya itu bukan dengan banyaknya harta uang, tapi hakikat kekayaan yang sebenarnya, yang hakiki, hati sing jembar. Hati ini bersyukur kepada Allah, ya. Hatinya selalu mempunyai sifat qanaah, nerimo apa yang diberikan oleh Allah, nerimo, ya, sedikit banyak nerimo. Inilah kekayaan, ya. Hakikat kekayaan itu nopo? Qanaah. Ketika seorang mempunyai sifat nerimo, qanaah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dapat bersyukur kepada Allah, maka di sanalah kita akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Dan yang ketiga, zaujatan mu'minatan tu'inu ala imani. Ya, harta yang terbaik. Yang nomor pertama tadi, lisan yang selalu dibiasai dengan zikir, sholawat, istighfar. Dan juga yang kedua, harta yang terbaik, hati yang selalu dapat bersyukur pada Allah. Dan yang ketiga, zaujatan mu'minatan, duwe bojo sing soleh, hak tu'inu ala imani, yang membantu keimanan suaminya, yang membantu ibadah suaminya, yang mendorong suaminya di dalam semangat untuk berdakwah, semangat untuk ibadah. Ini harta yang terbaik. Jenengan nek duwe bojone nang iki jenengan salat subuh niku ojo diseneni jam 5 kok ae nganom. Ini harta yang terbaik yang seperti ini, ketika seorang istri mengingatkan kita untuk ibadah. Bengi-bengi bojone jam 3 tangi, jam 2 tahajud, jenengan digugah bisa, jenengan kudu syukur. Ini harta yang terbaik, ya. Inilah harta yang terbaik ketika seorang mempunyai istri yang solehah, yang membantu di dalam keimanan suaminya. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, istri beliau Khadijah, Aisyah, begitu juga yang lain, semuanya membantu di dalam keimanan Kanjeng Nabi, dakwah Kanjeng Nabi. Khususnya Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana ketika Rasulullah diejek, Khadijah yang mendekat kepada beliau Rasulullah. Ketika Rasulullah dicaci maki, Khadijah yang membela Rasulullah dengan hartanya. Ketika Rasulullah SAW pada saat itu bersama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, Kanjeng Nabi ini tidak bisa melupakan kebaikan jasa Khadijah radhiyallahu anha. Dipuji, ya. Sampai terkadang ya memang namanya manusia, ya, istri Rasulullah, jadi ada kecemburuan di antara mereka, tapi itu bisa diselesaikan oleh beliau Rasulullah, ya, tidak sampai berlarut-larut hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika Rasulullah membicarakan Khadijah radhiyallahu anha di hadapan Sayyidatina Aisyah, kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, wahai suamiku, ketahuilah sekarang Allah telah menggantikan, ya, dari orang tua tersebut kepada aku yang lebih muda. Kata Rasulullah, oh tidak wahai Aisyah, ya, kebaikan Khadijah ini tidak ada yang bisa menandinginya. Sampai Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, demi Allah, aku belum pernah berpikir bagaimana supaya diriku gembira. Belum pernah berpikir bagaimana supaya diriku mengembirakan diriku, belum pernah. Tapi yang ada di benak pikiranku, bagaimana supaya suamiku gembira. Nah, ini harus dimiliki oleh setiap perempuan. Gimana suami saya ini bisa bergembira? Ya,
inilah letak ridhonya Allah Subhanahu wa taala ketika seorang perempuan bisa taat kepada suaminya. Khairun nisa, di antara salah satu kebaikan seorang perempuan ya, bisa ketika idza amaraha atau anha ya, ketika dia diperintahkan oleh suaminya, amartaha atau anha, ketika suaminya memerintahkan kepadanya ya, maka si istri ini langsung taat kepada suaminya. Dan juga seorang istri yang taat kepada suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Disuruh memilih dari pintu surga mana yang dia kehendaki untuk memasukinya. Ya. Dan juga sekarang kita masih di bulan Sa'ban tentunya, dan di waktu bulan Rajab kemarin, kalau ada di bulan Rajab ada peristiwa yang luar biasa, Isra Mi'raj, perjalanan agung Rasulullah SAW, maka di bulan Sa'ban juga ada peristiwa yang luar biasa, yaitu terbelahnya bulan. Ya. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, ya, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Ya, wan syaqqal qamar, terbelahnya bulan. Nah, ketika itu Rasulullah SAW tawaf, kemudian orang-orang kafir Quraisy membelakangi Rasulullah, kemudian bertanya, ya Muhammad, apakah engkau bisa memberikan bukti bahwa engkau adalah seorang nabi dan ajaranmu itu benar? Kata Rasulullah SAW, kalau aku dapat memberikan bukti kepadamu, apakah engkau akan mengikuti ajaranmu? Oh iya, kami akan mengikuti ajaranmu. Kata Rasulullah SAW, engkau minta bukti apa kepada? Kata orang kafir ini, ya, coba itu bulan ketika di malam hari, coba itu bulan, engkau bisa tidak membelah bulannya? Kalau engkau bisa membelah bulan, kami akan mengikuti semua ajaranmu, perintahmu. Kemudian Rasulullah SAW yang biiznillah, dengan izin Allah, kanjeng Nabi tangannya itu langsung bulan itu berbelah jadi dua, ya, ada di barat timur, kemudian seketika itu juga langsung kembali. Tapi apa? Sebagian dari mereka mempercayai kanjeng Nabi, tapi sebagian dari mereka mengatakan, oh ini sihir, Muhammad ini sihir. Mereka tidak percaya Muhammad orang yang dicaci maki kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagian yang lain berkata gini saja, kalau sihir niku biasanya yang melihat hanya kita, ya. Tapi kalau bukan sihir, orang yang di luar Mekah pasti mereka melihat, ada yang melihat terbelahnya bulan tadi. Ayo kita buktikan, ayo. Ya. Beberapa hari lagi rombongan dari orang-orang Mekah yang berdagang di luar kota Mekah, mereka datang. Kita tanyakan, ayo dijugat, melebu gerbang itu Mekah itu sampun dijugat, ditakoni, masuk. Fulan, kamu melihat tidak? Pernah tidak hari ini jam sekian malam terbelah? Oh nggih, bener, terbelah bulan sampai geger daerah saya itu, di daerah India, daerah sini, daerah Yaman, daerah geger semua. Bulan-bulan langsung kembali lagi. Semua yang ditanyakan pada saat itu mereka mengakui dan mempercayai dan melihat bulan yang terbelah pada saat itu. Akhirnya mereka pada masuk Islam mengikuti ajaran kanjeng Nabi. Tapi memang ada di antara mereka orang-orang kafir sebagian kecil yang tetap tidak mempercayai, ya, karena mereka khatamallahu ala qulubi, memang hatinya tertutup dari cahaya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat di YouTube itu, dengan buka YouTube belah bulan kalau kita melihat itu pasti ada belahnya. Nah itulah, ya, karena memang pernah terbelah. Sampai beberapa banyak orang-orang yang di Eropa yang masuk Islam karena menyaksikan dari kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Dan juga di bulan Sa'ban juga
terjadi perpindahan kiblat dari masjid, dari Baitul Maqdis. Rasulullah memohon kepada Allah ya agar kiblat ini dipindahkan. Karena orang Yahudi juga beribadah menghadap ke Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi kepengen ibadahnya tidak sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi puasa juga di bulan 10 Muharram, ya. Kanjeng Nabi tidak ingin puasanya sama dengan orang Yahudi tanggal 10 Muharram. Akhirnya Rasulullah mengajak kepada kita, kalau masuk bulan Ramadan, ya, puasalah tanggal 9 dan tanggal 10. Sumna yaumut tasik, ya. Jika seandainya kata Rasulullah, aku sampai di tahun depan, aku akan berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, ini terjadi perpindahan kiblat. Maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya di bulan Sa'ban ini bentar lagi ada malam nisfu Sa'ban, ya, malam 15 bulan Sa'ban. Ini luar biasa ya. Malam di mana dikatakan hari rayanya para malaikat. Para malaikat itu dua hari raya, malam nisfu Sa'ban dan malam Lailatul Qadar. Malam nisfu Sa'ban mereka senangnya luar biasa. Sibuk para malaikat itu senang. Ya, mengapa? Karena banyak menulis kebaikan hamba-hamba Allah. Karena pada malam nisfu Sa'ban itu doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan kita insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT, kecuali orang yang aqli walideh, orang yang durhaka pada orang tua, orang yang syaribul hamar, yang terus menerus tidak berhenti maksiat, zina, minum minuman keras, dan orang yang qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Jangan harap pada malam nisfu Sa'ban sampai nangis misalnya, tapi durhaka kepada orang tua, tidak bakal diterima doanya atau hajat-hajatnya, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mari kita jadikan insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat, panjangkan umur kita sehingga mendapatkan bulan Ramadan. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini harus punya target, harus punya nomor target. Tahun ini Ramadan kalau kita sampai, harus kita jadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun Ramadan yang kemarin. Ya. Man kana yaumu khairun min amsi fahuwa rabbi. Siapa yang tahun ini, hari ini, bulan ini lebih baik dari bulan yang kemarin, hari kemarin, tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan di antara para sahabat Rasulullah niku, kalau sudah mau mendekati Ramadan niku ibarat calon manten. Ibarat apa? Calon manten. Gimana calon manten? Ya, yang ditunggu apa? Hah? Hari akad nikah. Calon manten, dari manten. Pun dari manten ya. Calon manten, jenenge meh manten kurang 10 dino kan. Sing diteni apa? Akad nikah. Mobil tuh nikah wa taswijah bil mahri mazkur, pun bil mahri mazkur. Alang ku senenge luar biasa. Kadang wonten sing salah, mobil tuh taswijah wa bil mahri mazkur. Itu mazkur. Jadi yang ditunggu itu hari hanya. Begitu juga para sahabat Kanjeng Nabi, kalau sudah masuk pertengahan Sa'ban, mukusing bintang ini loh, masuk awal bulan Ramadan. Yang ditunggu-tunggu bulan suci Ramadan, luar biasa, Maret, sampai mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.